Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq dari program studi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 20421100705. Alamat saya di Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, dan Provinsi Jawa Tengah. Saya berkuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Oh ya, ini untuk kontak saya bisa dihubungi lewat WA ataupun Instagram. Saya welcome. Baik, langsung ke intinya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk ciplukan. Ya teman-teman. Pertama itu apa sih ciplukan itu? Ciplukan atau dalam bahasa Latin Physalis undulata merupakan tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, atau hutan. Ya, ciplukan ini di daerah Jawa sendiri berbagai macam sebutan orang-orang menyebutnya. Ada yang menyebutnya ceplukan ataupun yang lainnya. Di daerah Jawa itu berbeda-beda. Oh ya, ceplukan ini biasanya seringnya tumbuh di waktu kemarau karena tanahnya tidak terlalu basah. Karena jika terlalu basah, ceplukan tidak bisa tumbuh. Terus kenapa ceplukan itu perlu dikembangkan? Ya, ceplukan mengandung nutrisi tinggi dan antioksidan. Buahnya mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, B, C, B, B-karoten, fosfor, dan zat besi. Buah ini juga sumber yang baik untuk provitamin A dan juga mengandung beberapa vitamin B kompleks. Selanjutnya, kandungan lainnya seperti serat itu sekitar 4,8%, terus protein sekitar 0,3% dan fosfor sekitar 55%. Kandungan tersebut juga tidak kalah tinggi dengan kandungan vitamin ataupun zat besi. Ekstrak buah ceplukan sendiri menunjukkan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan hepatotoksik. Ditambah lagi, buah ini memiliki potensi yang sangat baik sebagai bahan dasar produk anti diabetes dan anti hipertensi. Khasiat lainnya yaitu untuk memelihara kesehatan jantung, memelihara kesehatan ginjal, antioksidan, dan menjaga kadar gula dalam tubuh. Dikutip dari Valdenera, kutipan tahun 2013. Ya, karena ceplukan ini memiliki banyak kandungan yang dimiliki buah ataupun daunnya. Karena di beberapa studi tak hanya buahnya saja yang bermanfaat untuk kesehatan, tetapi daunnya juga. Lanjut untuk itu ini strategi pengembangan ceplukan dalam sektor agribisnis. Nah, pengembangan ceplukan sendiri dalam sektor agribisnis itu memiliki beberapa analisis dalam pengembangannya. Saya melihat sebuah
studi yang mana melakukan analisis ini. Yang pertama ya, yaitu analisis IVAS atau Internal Factor Analysis Summary. Menurut David, matriks IVAS digunakan untuk menganalisis lingkungan internal perusahaan melalui pendekatan fungsional dan mendapatkan identifikasi kekuatan dan kelemahan di daerah fungsional perusahaan serta evaluasi hubungan di daerah-daerah tersebut. Jadi analisis matriks IVAS ini merupakan di internal perusahaan atau di dalam perusahaan. Jadi bagaimana sih jika perusahaan di daerah sini itu kelemahannya apa, terus kelebihannya apa, kekuatannya apa, itu. Jadi analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Oke, lanjut. Untuk yang kedua yaitu analisis matriks IVAS External Factor Analysis Summary. Menurut David, matriks IVAS atau IVAS merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal perusahaan untuk mendapatkan identifikasi peluang dan ancaman bagi perusahaannya. Setelah analisis yang pertama, terus didapatkan ini hasil analisisnya digunakan untuk menganalisa yang kedua ini. Digunakan untuk mengidentifikasi jika perusahaan kita bangun di sini itu peluangnya bagaimana ke depannya, terus ancaman atau kelemahan yang akan terjadi ke depannya itu seperti apa, itu bisa dianalisa menggunakan analisis matriks IVAS atau IVAS External Factor Analysis Summary. Yang ketiga yaitu matriks IE, Internal Eksternal. Strategi yang diterapkan perusahaan akan lebih optimal apabila ditentukan berdasarkan kondisi dan posisi perusahaan tersebut. Matriks IE atau AI adalah bentuk pemetaan skor total dari matriks pertama dan kedua, matriks IVAS dan EVAS yang telah dihasilkan menurut Rangkuti 2006. Oh ya, matriks yang ini dikelompokkan sebagai strategi utama, yaitu yang pertama strategi tumbuh dan bina yang berada pada sel 1, 2, dan 4. Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Atau strategi integratif, yaitu integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal. Yang kedua, strategi mempertahankan dan memelihara, yang berada pada sel 3, 5, dan 7. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk merupakan dua strategi yang terbanyak dilakukan untuk tipe bagian ini. Yang ketiga yaitu strategi panen atau divestasi yang berada pada sel 5, 7, dan 9. Strategi yang umum digunakan adalah strategi divestasi dan strategi likuidasi. Itu merupakan kelompok dari analisis matriks ini. Lanjut yaitu matriks SWOT. Dalam memulai sebuah usaha, SWOT atau SWOT merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan yang berfungsi menciptakan rancangan strategi-strategi baru
Menurut Hanger dan Whelan, SWOT merupakan sebuah singkatan yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan. Sedangkan menurut David sendiri, analisis SWOT merupakan sebuah identitas dari faktor-faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis faktor-faktor internal akan menuju kepada identifikasi kekuatan, strength, yang dimiliki dan kelemahan, weakness, yang terdapat di perusahaan tersebut. Sedangkan analisis faktor-faktor eksternal akan memberikan gambaran mengenai kesempatan atau peluang yang akan didapat dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Matriks SWOT akan memberikan 4 sel yang berisi kemungkinan strategi alternatif. Itu gambaran ataupun makna dari matriks SWOT. Selanjutnya yaitu matriks QSP, Quantitative Strategy Planning. Menurut David, matriks QSP adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang diidentifikasi sebelumnya. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM menggunakan analisis input dari tahap 1, yaitu dari matriks IVAS atau IVAS dan matriks EVAS, dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2, matriks SWOT dan matriks EA. Itu merupakan strategi yang perlu diterapkan oleh para pengusaha, karena dalam menganalisa kita bisa tahu perusahaannya ke depan gimana, peluangnya gimana, terus kelemahannya juga kita juga bisa tahu. Jadi kita bisa memplanning dari sebelum membuka perusahaan. Terus serta kelemahan sama kekuatan perusahaan kita itu gimana. Jadi datanya bisa ditemukan sehingga dalam membuka rantai agroindustri itu bisa tercipta dengan baik. Oke, mungkin itu dari saya. Ini penutup yang dan ini sebagai penutup dari kita. It is only the farmer who faithfully plants seeds in the spring, who reaps and harvests in the autumn. Yaitu hanya petani yang menanam di musim semi dan memanen di musim gugur. Seperti pepatah atau kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, man yazra' yahsud, yang mana artinya barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Jadi seperti agroindustri ini, barang siapa yang menanam atau membangun sebuah perusahaan pasti di akhirnya juga akan memanen atau mendapatkan hasil yang maksimal, meskipun di awal itu belum mendapatkan hasil maksimal, karena semua itu butuh proses. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.